Oke, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Andre sakit? Semua ini. Apa? Andre Alfa? Denis. Denis? Alba. Denny sama Denis Alfa. Itu dua orang tidak hadir ya? Ya. Ya. Ibu mau tanya. Coba kamu sebutkan salah satu keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia maupun di Kabupaten Alor. Garam. Selain itu apa lagi? Ya? Kopi. Apa lagi? Cengkeh. Apa lagi? Diri. Jadi hari ini kita akan pelajari tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi dan pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama itu siswa mampu mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Kemudian yang berikut Siswa mampu menganalisis pengaruh pusat keunggulan ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan lihat di handout kalian atau pelajar kalian. Ya, coba kalian perhatikan gambar yang ada. Perhatikan gambar 1. Kamu tahu gambar apa itu? Komodo. Oke, pasti tahu. Itu gambar Komodo. Pendapat. Berikan pendapat kalian tentang gambar yang ada. Merupakan salah satu kekayaan Indonesia, terutama bagi masyarakat Nusa Tenggara. Ya, merupakan salah satu kekayaan alam ya yang ada di Indonesia. Ya, itu dari Derianti. Ada lagi selain Derianti? Apa saja? Berikan pendapat kalian yang ada di pikiran kalian kalau ibu bilang komodo. Tadi kamu lihat komodo toh? Apa pendapat kalian tentang gambar komodo tadi? Tadi Derianti sudah bilang itu salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia. Selain itu? Hewan langka yang berada di Nusa Tenggara Timur. Apa lagi? Apa lagi? Ayo apa lagi? Jadi tadi apa? Komodo, gambar komodo itu merupakan ya betul hewan langka yang hanya terdapat di Nusa Tenggara Timur. Karena tadi kamu bilang dia langka, makanya dia itu merupakan salah satu ya hewan yang dilindungi. Justru dia menjadi pusat perhatian. Makanya banyak sekali turis, bukan hanya saja turis lokal, tapi dari mancanegara yang datang ke Indonesia, khususnya di NTT untuk ya mau melihat itu. Jadi selain untuk melihat komodonya, kemudian di Pulau Komodo itu sendiri dia punya wisata alamnya yang sangat indah sehingga menarik wisatawan. Jadi itu termasuk salah satu apa? Keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Salah satu pusat keunggulan ekonomi kalau itu kita lihat di bidang Pariwisata. Ya, bisa ya? Nah, ya. Kalau begitu sekarang kalian kerjakan, silakan kerjakan dengan teman kelompok. Ya. Tapi tetap jaga jarak. Ya kan migrasi itu juga perpindahan penduduk kan ada perpindahan penduduk. Nah, berarti ada terjadi perpindahan penduduk.
Satu, seorang pengrajin tenun yang tengah menenun dengan alat tenun tradisional Kabupaten Alor, yaitu gedongan. Yang kedua, hasil tenun tersebut menghasilkan tenunan dengan berbagai motif, contohnya motif gajah, ikan, dan lain-lain. Yang ketiga, hasil tersebut telah membawa tenunan ke seluruh dunia atau mancanegara. Ya, pengaruhnya pada pekerjaan dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga akan memperluas lapangan kerja. Membuat tenun yang dibuat menggunakan tenaga manual atau memakai alat tradisional sangat diminati baik dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya, kain tenun Alor yang dibuat oleh bertambahnya dan menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat provinsi maupun internasional. Apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik pasar luar negeri, produk tersebut berakibat pada bertambahnya pendidikan, bagian terpenting dari pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Tenun yang dibuat menggunakan tenaga manual atau memakai alat tradisional yang disebut gedongan yang sangat diminat baik dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya, Freeport menetapkan kota posisi di berbagai. Dengan adanya aktivitas tersebut, banyak masyarakat yang melakukan migrasi. Misalnya apa? Ya, misalnya penduduk di Pulau Ternate yang menghasilkan tenun ikat tadi, mereka melakukan migrasi. Migrasi yang bersifat sementara. Jadi mereka pergi ke pasar Alor kecil misalnya, mereka jual, mereka punya hasil tenunan ikat itu, kemudian mereka kembali lagi ke mereka punya pulau. Nah, itu contoh di bidang migrasi. Kita Indonesia ini kan punya banyak sekali keunggulan ekonomi yang dimana apabila dikelola dengan baik maka bisa punya peluang dan potensi untuk mensejahterakan masyarakat. Kita dapat mengetahui pusat-pusat keunggulan ekonomi yang terdapat di Indonesia serta pengaruh pusat keunggulan ekonomi dari aktivitas masyarakat sendiri. Jadi setelah ini ingat tetap jaga jarak, menggunakan masker. Walaupun kita zona hijau, tetapi tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan. Semua sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. ya, terima kasih.